Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ketemu lagi wabarakatuh. di acara Gurigog Explorer itu mau apa ya, menyantai-nyantai aja biasalah. Kebetulan kita lagi ada kedatangan tamu istimewa. Ngolam ngobrol malam. Wih. Kali Kita ini kedatangan tamu Pak RT ini, Pak RT yang udah pengalamannya tahu sendiri lah. Gurigog biasanya horor yang diceritakan. Kita mau ngorek-ngorek nih apa sih pengalaman Pak RT ini dalam jalur-jalur pengalamannya di bidang di bidang horor. perihal Horor lagi. perihal Apa horor. yang dialami Pak RT gitu, kita tanya-tanya aja langsung. Sok, Jadi- apa yang mau ditanyakan nggak? Kalau saya lagi mikir dulu nanya apa gitu. Jadi kalau misalkan perihal untuk horor, jadi kan tema agak beda dikit Iya, kan. Biasanya kan kita berdua, sekarang ada narasumber. Anggap iya. kita narasumber ya, panggil Iya. narasumber. Ini ada Pak RT, Pak Iya, RT santai Oce lah gitu. gitu. Nah, rata-rata biasanya di kampung masing-masing itu pasti ada pos ronda. Pastinya lah. Nah, kebetulan kita lagi di pos Pastinya. ronda gitu. Terus kebanyakan orang menceritakan tentang kampung sendiri. Kampung orang kali. Biasanya orang ngomongin kampung sendiri. Hmm. Nah, sekarang pun saya ngomongin di kampung sendiri. Cuman kampungnya ntar deh dikasih tahu. Ya. Oke, kali ini kita ngebahas tentang pos ronda PRT. Pos ronda. Nah, ini lokasi ini kita sebut pos ronda deh, walaupun ini ya seperti saung gitu sebenarnya. Nah, pos ronda sebenarnya ada di belakang kamera. Ini di belakang kamera itu dulu ada pos ronda PRT. Nah, mungkin saya waktu itu masih kecil PRT. Nah, Itu sebelumnya nggak di sini dong. di sini tetap Enggak, dulunya nggak di sini, di sana. di belakang kamera dulu pos ronda. Nah, dulu waktu saya kecil itu ada cerita tentang si pos ronda itu PRT. Saya ingat emang pos ronda Biasa itu, kalau jadi PRT di udah pasti ngalamin si lah. pos ronda itu tuh ada sebuah pohon bambu PRT yang melengkung. Nah, dulu ada orang main gapleh ceritanya. Nah, itu saat itu diganggu PRT. Nah, ceritanya seperti apa PRT? Lebih jelasnya seperti Itu apa gitu. Udah agak saat lama itu. itu mah. Nah, Ya itu mah kisaran tahun tahun 2000-an ya. tahun 2000-an. 2000-an dah. 2000-an. Enggak, Itu masih SMA, 2000, bro. 2000-an. SMA itu mah. SMA. Berarti kita Ah. SMA. Tahun 2000 pas saya dari situ sih. Nah, itu Jadi- cerita itu seperti apa? Itu gara-gara Ya- apa ya itu PRT? sebenarnya lagi main gaple. Oh, main gaple. Main gaple. Main gaple. Itu ada si Nggak Pendi. jauh ya kalau pos ronda tuh gaple. Pasti gaple. Ada temen orang Sukabumi itu Pendi itu. Oh, sih. Main gaple. Ah. Malam sampai malam jam berapa ya? Masih siang lah, jam 9-an kalau nggak salah. Tapi kesini udah masih sepi, jam 9 teh. Oh, Terus? kan suasana berubah nih, Ah. angin gitu ada. Oh, awal angin. Lalu gitu si Pendi tuh ngomong gini, tuh kalau mau tuh, gitu. Apa itu Apa tuh PRT? maksudnya? Kopi, apa tuh? kopi, Oh, kopi. digituin. Ntar dulu. Kopi. Tuh mau tuh maksudnya sama. Oh, pokoknya sembarang gitu. Di itu di pohon bambu, kan ada pohon bambu. Oh, jadi seperti ya sompral. Sompral gitu. Sompral. Gue pikir emang ada orang gitu loh. Nah, suasana mulai berubah tuh. Saya ngeliat, nah mulai kan auranya beda itu. Nah, udah gitu, yang satu lari tuh. Itu otomatis semua kan memang udah terasa sih beda. Saya kan ada di situ, lari ke arah ke gang. Oh, Itu seperti ada orang, bukan orang ya, seperti bayangan. bukan Kayak bayangan, sosok. pokoknya sosok atau apa gitu. Jadi kita seperti dikejar aja. Biasanya gini, PRT, kalau hal-hal kayak gitu mah sosok itu memang kadang orang banyak bilang kayak berupa asap biasanya. Apa begitu? Asap Atau bayangan. bentuk Kayak kita ngelihatnya itu seperti angin Oh. gitu kencang gitu. Itu benar-benar luar biasa. Dan tuh. saat kejadian itu emang berbentuk angin atau suara atau berbentuk ada orang benar-benar yang mengganggu gitu, sosoknya yang mengganggu, apa hanya berbentuk angin? Kalau bentuk anginnya nggak kelihatan, cuma suasananya sudah begitu mencekam ya. Itu benar-benar mencekam tuh. Kenapa? Karena kan pada itu Bubar langsung. bubar terus lihat di gang itu seperti ada yang mau masuk.
Oh, seperti diliatin, bayangkan loh. seperti diliatin. Cuman sosok tak terlihat. Tak terlihat. Seperti kita diliatin, luar biasa itu. Super ini juga nih ya. Besokannya kan udah ngumpul-ngumpul, siangnya kan ngobrol-ngobrol tentang malam. Situ lagi ya suasana udah nggak terkendali. Oh, jadi Mundur langsung, udah beda. Pas ngelangkah lihat pos aja udah. Cuman gini Teh, yang mau ditanyain gini loh Teh, itu kan pas momen kejadian itu kan berapa orang sih? Ada 6 orang kira-kira. Nah, sebagian kan pada lari. Maksudnya tuh lari itu memang mereka pada ngelihat sosok itu atau hanya Pak RT aja atau gimana sih? Enggak, semua Dia itu lari apa karena merasakan angin? semua. Jadi ada angin, tahu-tahu angin tuh agak kencang gitu. Hawanya beda, Hawa mungkin beda, bagi udah mereka beda. yang ada di situ. Beda udah ya udah merasakan semua, udah merasakan hal yang lain. Maksud saya sih Juga ya. Dulu mah ya. mikirnya apa ya waktu itu mah terasa bener aja ada sosok yang itu yang nggak kelihatan bener-bener. Yang saya tahu sedikit ya Pak RT, yang namanya lokasi di sini itu saya dulu memang sering lewat. Cuman karena mungkin pengaruh dari apa ya, dulu kan rumah-rumah itu nggak padat kayak sekarang ini Pak RT. Jarang-jarang ya, banyak lahan kosong. Terus memang benar ada pohon bambu yang pernah saya lihat di depan apa di belakangnya pos ronda yang di sana itu memang ada pohon bambu. Cuman gini maksudnya apa memang kuat pengaruh dari situ Pak? Kalau saya rasa sih memang benar sih dari situ. penghuni. Nah Berarti sekarang penghuni yang pohon bambu. pohon bambunya masih ada nggak? Udah nggak ada. Oh, pada takutnya meureun keung. Iya, agak gelap sedikit di pohon bambunya agak gelap. Gelap, angin agak kenceng, waduh berontak semua. Ya memang faktanya hari keduanya pas itu boro-boro ini ngali aja udah takut. Nah terus selang-selang setelah kejadian itu Sepi di situ. besok harinya Udah nggak berani main di situ malam. oh Itu cerita pos ronda. Jadi kalau misalkan teman-teman yang punya pos ronda ada cerita apa nih di pos ronda? Tulis di kolom komentar. gitu. Tentang pos ronda Nah, juga nih, kita pos ngomongin ronda tentang angker gitu ya. Nah, kita ngomongin tentang makam PT. Makam kita ini, di makam kita ini mungkin teman-teman juga di kampung masing-masing Merinding di juga. makamnya pasti ada Udah cerita malam masing-masing. lagi. Nah, kalau di kita ini PT cerita menurut kebanyakan orang yang cerita itu ada sebagian salah satu cerita katanya ada salah satu tukang gorengan orang luar masuk ke kampung ini, ngontrak di kampung ini. Dia nggak tahu ada makam di situ. Terus masuklah dia di situ. Disangkanya si makam itu katanya perumahan. Nah, menurut cerita seperti apa itu Pak RT? Ya kalau yang itu saya belum pernah dengar. Kalau yang cerita tadi ya, hanya mesti saya tuh kalau hal seperti itu kan ya mungkin saja gitu. Jadi ceritanya si tukang gorengan ini ada yang manggil Pak RT. Mang beli. Nah, si penglihatan si tukang gorengan ini itu perumahan Pak RT makam kita ini. Perumahan di mana? Nggak ada perumahan. Menurut si penglihatan tukang gorengan ini, makam ini itu perumahan. Buset. Dipanggil, Mang beli gorengan sini, masuk ke dalam, dibawalah. Zaman itu kan masih pakai tanggungan, pakai ditanggung, dipikul lah si gorengan itu masuk ke makam. Pas masuk ke makam, dia kesandung Pin ceritanya. Pas dia kesandung tiba-tiba dia jatuh, nggak taunya yang kesandung tuh dia nisan makam. Ngibrit si tukang gorengan balik sampai pagi tuh gorengan tuh ada di makam kita ini Pak RT. Itu ada cerita seperti itu. Nah, salah satu cerita lagi kita bahas tentang penjaga Pak RT. Jadi setiap kampung itu biasanya suka ada penjaga yang tak terlihat gitu. Nah, di kampung kita itu menurut sesepuh atau pendahulu kita itu katanya ada penjaga juga di kampung kita itu Pak RT. Pastinya lah, pastinya. Apakah ada ceritanya gitu Pak RT? Mungkin ada Ya, riwayat banyak cerita sebenarnya. Katanya yang sih saya alami sendiri juga banyak. Cuma maksudnya kalau saya Justru kan ini di konten ini tuh kita butuh pengalaman dari Pak RT gitu. Apa sih gitu yang dialami Pak RT selama ya ada lahir di sini sampai sekarang ini gitu Pak RT. ya kalau saya alami sih ya itu tadi. Kalau dulu saya kalau masuk ke rumah gitu suka lihat kalau tengok kanan tengok kiri itu suka ada aja yang kelebat-kelebatan. Dulu ya waktu masih ingat soalnya sekarang. Cuma kesini-sini kan
ada cerita, ini bukan cerita ya, tapi ada pengalaman yang memang secara tidak langsung memang saya meyakini bahwa iya itu benar. Oh, sosok Gitu. sosok di luar. Sosok dari suara, dari apa, Tapi memang Wujud. yang namanya rumah itu pasti ada ya penunggunya pasti rumah ada, dimanapun pasti gitu. ada, pasti ada. Cuman Nah, kan- salah satu cerita tentang Pak Ruli ya, Pak Ruli yang ada di kampung ini katanya. Dia dulu katanya ditampakin sosok harimau. Sedangkan di kampung kita Itu ini kampung pengalaman kota. siapa, Iya Pak? itu kebetulan Nah. sama saya tuh. Nah, Itu. ini ceritanya seperti apa Iya, nih Pak RT? pernah denger gua Oh, di kampung saya ada harimau gitu. Ini ada di pohon kota duren, gitu. pohon duren. Waktu saya SMA di SMP. Ah, Waktu itu masih itu tuh. Ada pohon duren kan di depan rumah tuh, di sebelah ya, 20 meteran lah. Tuh angin kan. Oh. Jatuh, bluk, duren. Oh, rebutan. Keluar. Lu mau pisau buat ini kan. Motong. Mau maghrib tuh. Saya ke sebelah sana, Ruli sini ngambil itu. Taunya dia keluar lagi dari kebun. Kan ada pagar waktu itu, pagar. Masuk sampai gini. Masuk. Apa? Masuk. Wajahnya udah pucat panik tuh. gitu ya. Panik. Masuk. Terus saya juga masuk, nggak keluar lagi tuh. Oh, misa. Bisa langsung masuk, tutup pintu kan. Udah agak gelap. Wah, ada apa ya? Tuh, besoknya, tuh pagi-pagi saya ke rumahnya. Itu apa sih malam? Itu pas mau ada pas saya ke situ, pas mau diambil itu harimau katanya. Oh itu Kalau pantas banget ya. pegang pisaunya begini, masuk. Oh, lagi. Nah, Luar biasa itu. Sekarang pertanyaan itu harimau itu benar atau Ya jadi-jadian? Allah. Nah. Tapi saya lihat wajahnya Rul itu memang dia melihat gitu, nggak mungkin mengadang-adang. Kalau menurut gua sih gini bro, yang lu pertanyakan tadi tuh penjaga, ya mungkin itu ya Pak RT ya. Maksudnya Bisa dalam jadi, arti gini bisa loh, penjaga jadi. itu dalam arti kan biasanya setiap wilayah ada gitu, kawasan wilayah yang dikuasai Iya. biasanya gitu. Tapi itu kan masih wilayah itu ya, area itu ya. dekat nggak sama pos ronda ini? Yang Ini belakang pos ronda, samping pos Iya, ronda. 50 meter. buset dekat itu. Ada Gua deket pikir musola. jauh bro. Ini maksudnya di Itu kan saya kampung alami kita. Enggak, iya maksudnya kan kampung kan luas. Oh, masih dekat daerah-daerah pos ronda. Memang wilayah. Udah angker Ini kan juga, biasanya per bener. wilayah, Pak. Angker berarti. Ini mah ini cerita benar nih, ini nggak bohong, bukan nggak bohong, maksudnya memang fakta saya dengar gitu. Jadi kalau saya tidur tuh jam 7, kalau orang tua mbah tuh suka sholat tuh. Jadi kalau jam 8, jam 9 tuh kan udah sepi. Itu suara kuda tuh ngeliling rumah. Wih, merinding. Plak. Itu kata mbah, kayak itu sing jauh, kasih amat-amat gitu. Itu Bahasa-bahasa suara. orang tua dulu. Saya dengerin kan tak. Karena masih kecil gitu ya SMP kelas 6, kita kan nggak mau nanya apa kan belum itu, tapi suaranya itu tak. Itu pada dengar semua. Kan saya berdua. Iya, berdua tuh langsung dengerin bareng Mungkin gitu. kalau sama mbah saya sih dengar, cuma nggak ngomong aja. Oh. Kalau saya dengar, tapi menurut cerita orang tua itu di belakang ada kuda, menunggang kuda pakai kayak model. Tapi pangeran benar ya, ini Palu. cerita-cerita kayak gini loh bro maksudnya. Ada cerita gini PRT. Jadi di belakang nih mohon maaf nih teman-teman yang nonton ini, ada sebelah sini PRT katanya sempat si suara kuda ini sempat berhenti di sebelah Iya, sini PRT. ada pohon asem di situ. Oh, pohon asem. Pohon asem. Sebelah Kalau sini saya dulu tuh ada pohon asem. hampir tiap malam, terutama di malam Jumat, yang sering denger di malam Jumat. Iya. Tok, Merinding tok, juga. tok, tok. Dan ada yang melihat, Terus udah Cerita kayak aneh. gini nih daerahnya lo bro, hati-hati lo. dan itu pernah ada yang melihat nggak PRT? Pernah. Tapi itu hanya cerita ya. Ah. Tapi kalau saya faktakan denger gitu. Ya, Plak, plak, dengar. plak, plak, Karena plak, kan di plak. sini nggak mungkin masuk delman. Kasarnya seperti masuk kuda, masuk delman gitu. Dan itu udah nggak aneh. Setiap kali mbak saya habis sholat terus itu kalau dia misalkan 2 hari sekali saya nginep tuh pasti ada suara tok. Dan itu dia berhenti di sini PRT di pohon asem. Enggak, muterin rumah. Oh, muter. Selain mbah itu yang dibilang mbahnya RT nih, warga lain pernah nggak ngedengar gitu? Pernah ngedengar cerita? Oh iya, saya juga kemarin tuh ngedengar suara yang kuda itu. Ada nggak yang cerita itu? Nggak ada. Enggak ada cerita karena kan kita waktu itu mah enggak apa ya? Belum ngerti. Enggak suka cerita Iya jadi sih. dipendem aja gitu. aja. Ada sesuatu dipendem. Karena memang karena ini menurut gue sih teman-teman
karena memang rumah itu dulu memang banyak lahan kosong daerah rumah tuh karena berjauhan. Atau dulu tuh kalau ngeliat yang gitu-gitu sudah nggak aneh. Mungkin betul bisa Sudah jadi, bisa nggak jadi. aneh dan seperti tidak takut gitu. Tapi memang kalau Itu sekarang orang tua dulu ya. Orang tua dulu. Nah, Benar-benar. pertanyaannya Pak RT, nih apakah ada jawaban apa sih nih Pak RT maksudnya si delman ini mau ngapain gitu jadi ya Allah. Pasti ada riwayatnya Oh, bro, pasti ada riwayat. takutnya ada cerita gitu. Si kuda ini mau ngapain gitu, apa emang cuman jaga tempat ini doang atau emang Ya, bisa jadi. bertamu? Ya hubungannya kayak tadi yang gue bilang yang Mungkin, pertanyaan mungkin. apa sih kayak ada penjaganya segala macam. Mungkin kalau dewasa saya pasti takut tuh. Karena udah paham ya. Karena waktu kecil masih polos kelas 6 SD ya, itu kita hanya bisa melihat, Selawat mendengar. aja gitu. Tapi Dengerin. kalau udah dewasa, mungkin Pasti. SMP itu Nah, gini, Wah, berarti luar kalau biasa untuk tuh. sampai saat ini gimana? Pak RT pernah ngalamin itu lagi nggak? setelah Ya untuk SMP. sekarang ini Oh, gitu. sekarang tuh ada sih beberapa kali. Ya termasuk mendengar suara Biasanya gini Pak harimau. RT, kalau menurut saya sih kalau yang namanya wilayah udah padat sama rumah tinggal biasanya nggak tahu memang kayak udah otomatis gitu. Jarang gitu orang-orang yang mendengar hal-hal seperti itu karena kan apa? Mungkin pengaruh dari dulu kan banyak pepohonan bro, pasti bro. Pohon atau lahan kosong itu biasanya begitu pengaruhnya. Apa pindah apa gimana? Nggak tahu juga Tapi sih. kalau yang tempat kosong pasti ada sih. Iya Jadi, benar. iya. Nah, itu dia Pak RT maksudnya. Tempat sini kan masih banyak tempat kosong di sini. Jadi ya sebenarnya tempat kosong harus diterangin. Kalau digelapin pasti bukan pasti. Jadi artinya kalau digelapin atau tetap gelap itu kalau orang percaya ada sesuatu bakal jadi ada sesuatu. Jadi sebenarnya mereka kan diundang. Misalkan pohon apa nih? Oh, pohon ini. Maksudnya diundang Pak RT dengan maksud kayak ritual gitu Bukan, bukan? ya, satu tempat misalkan ini nih. Terus kita bilang, oh di sana ada ini nih, ada sesuatu misalkan. Kita ini. Kita Nah, sugesti kemudian, seseorang. masuk ke dia. Kemudian dia percaya ada Ah. sesuatu. Nah, sebenarnya omongan-omongan kita ini mengundang pihak ketiga untuk masuk. Oh, Jadi jadi artinya tersuges ini pasti tetap. bisa masuk. Masuk Misalkan sama, saya sama nih, kayak ibaratnya inilah ya dibilang WRT tadi manggil apa ya nyambat lah. nyambat. Kayak Jadi gitu. seperti orang suruh mempercayai sesuatu yang tadinya tidak ada, jadi ada. Dan memang faktanya jadi ada. Gue cek dulu Gitu. serem juga. Jadi kalau misalkan menurut teman-teman di kampung kalian ada cerita hal mistis seperti apa nih di kampung kita nih kayak gini nih ceritanya nih. Suruh di komen aja bro. Ya, komen, Jadi ada story nggak ada yang apa-apa. menarik nih di kampung. Ternyata di kampung sendiri itu pertama ada penjaga semacam harimau ya Pak RT ya. Terus yang kedua ini sosok Cuma kalau delman. Delman riwayatnya belum Delman ini belum Karena Bukan itu delman sepertinya itu. seperti kuda. Saya ini kuda satu. Kuda, Kuda bukan satu. delman. Oh, kuda hanya kuda. Nah itu kan riwayatnya yang tahu mungkin pihak orang tua dari Ya. Oke. Dan itu kan dulu mbak saya suka ngobatin orang sakit. apakah ada yang menumpangi atau si Ya mungkin ya. pengelana kuda apa emang hanya seekor kuda gitu. Karena Wah, bener. aneh gitu, aneh pasti teman-teman pasti banyak gitu cerita Cuman tentang gini istilahnya loh. dengar suara kuda. Ini apa namanya Pak RT ini kalau menurut lu nih maksudnya karakternya dalam apa kategorinya indigo bukan? Kalau indigo Biasanya kan kalau katanya indigo ini kan kalau bisa melihat umumnya gitu. Salah satunya mungkin ya, salah satunya kalau misalkan indigo biasa itu mungkin bisa lebih peka gitu. Mungkin Pak Karena RT kan- ini sensitif, karena gini loh sensitif dia. cerita yang tadi nih yang maaf ya Pak RT yang tadi pos ronda itu kok hanya Pak RT yang lihat Ya. sedangkan yang lain mah baru ngerasain aja udah lari malah Pak RT mah yang ngelihat ngerasa udah ngelihat juga gitu. Jadi Pak RT Tapi lebih ngeliat sensitif. nggak sosok ya. Ya. Dia dalam arti ngeliat tetap dalam ada hawa. bayangan yang Iya. terlihat dari seperti Karena- ngeliatin kita. kasat matanya Pak RT. Karena Ini kalau loh. misalkan ada salah satu cerita nih, Pin, Pak RT sendiri yang cerita nih sebelum kita syuting, itu ada cerita Pak RT tuh melihat sendiri sosok, bukan bayangan tapi sosok nah itu dia itu di rumah. maksud gua Berarti gini, kan Pak RT bisa ngelihat. itu Gitu. dia Berarti dia lebih sensitif ada gitu. nggak menurut lu kategorinya masuknya indigo gitu. Ada, Cuman tapi sensitif. mungkin karena emang gak dipeduliin lah, dicuekin sama Pak RT tuh maksudnya ngapain lah mungkin ya nggak tahu juga sih. Karena Sekarang ada, balik lagi sama Pak RT-nya aja. karena ada nih Pak RT Dari kecil udah ngelihat salah kayak gitu. seorang warga di sini nih di pos ronda ini dulu katanya ada yang pernah dikejar bakun sampai ke rumahnya.
Nggak usah ceritain, ntar gue balik serem Ada, bro. ada Rumah. cerita di video selanjutnya lah kita Bro. bahas lah. Tapi nggak apa-apa, ceritain aja deh kenapa. Durasi Penasaran juga durasi. Teman-teman masih penasaran nggak nih cerita di kampung gue sendiri nih? Gua ceritain Ada orang aja. yang dikejar kunti nih. Gimana durasi? Cukup? Aman. Tapi waktu kecil sih memang ya kalau lihat yang begitu tuh takutnya luar biasa, tapi karena sudah terbiasa, jadi biasa. Nah, itu Tapi dia. ada tuh, itu bener-bener luar biasa tuh. Dulu ada yang ngontrak namanya Pamenik. Saya sama ibu-ibu, terus ya SMP, SD. Itu Buyung itu ngomongin, kunti katanya, kunti. Itu gelantungan. Itu semua masuk kamar langsung numpuk semua di kamar tidur saking takutnya itu, tapi bener itu di tempat cek tuh kan ada pohon sirsak gitu. Ngegantung katanya di situ. Tapi Gue balik anterin bro. terus saya nyoba temen nih, ini cerita setelah SMA, teman saya ke rumah, terus ini kayaknya orang bisa nih. Saya tanya namanya si Doni, Ton. Aduh, saya ceritain sih Doni ini gak enak, udah gak ada Apa-apa. orangnya. Terus? Nah, menurut cerita kan dia punya ilmu gitu. Oh. Terus itu saya nggak bohong ini kertas koran digulung-gulung, kemudian dilemparin sama dia, suruh diambil. Itu orang kelojotan tuh, masih ada orang yang kelojotan ngambil itu nggak bisa. Nah terus saya tanya sama dia, bisa manggil yang itu nggak gitu. Coba deh. Oke. Dia kan bukan orang sini. Oh, orang luar. Orang luar, orang Cipaku. Masuk masuk, dia ngomong. Maksudnya keraganya siapa tuh? Ke dia. Oh. Saya tanya, ini saya masih ingat namanya siapa, Uni, dia bilang gitu ya. Oh, tinggal di mana? Ini situ tuh di pas belokan, dia belokan mana? Dia kan bukan orang sini, tapi tepat dia ngomong sasaran di situ. Pas belokan katanya ada pohon ini Sirsak. cerita ya, masih inget ya itu. Ini. Terus udah gitu, udah beres kira-kira 2-3 menit deh dia ngomong gitu, dia pamit, terus dia sadar, terus saya, mayat gitu. Masih inget tuh, berarti pas saya ke situ pengen tahu di mana sih, benar itu Nah itu yang lokasinya benar. itu yang dibilang Berarti nyambat. sosok Mbak Kun itu ada di pohon sirsak. Ya Bakun itu nggak tahu, maksudnya yang diceritakan Uni itu Entah Sosok itu kan Mbak Kun perempuan atau gitu. sosok dia hanya- di situ perempuan. dipanggil. Entah gitu itu ya. emang bukan sosok sosoknya. Mbak Kun, Bukan. tapi sosok nama. Entah itu dia perempuan atau Mbak Kun atau apa. Saya tuh yang nanya di mana. Nah kalau Gitu. Tapi lokasi tepat. ini ya Tepat. prediksi saya itu ya sama halnya dengan yang dibilang tadi nyambat, berarti itu temennya Pak RT itu nyambat itu manggil ya sama ya pengen itu tahu manggil. halnya kayak gitu. Tanpa ritual pun memang kalau memang udah bisa. Udah bisa itu. Oke. Jadi gue ceritain yang barusan Pin ya. Jadi ada salah seorang warga itu pulang dari malam. Dulu kalau misalkan jam 9 malam tuh sepi Pin dari sini. Makanya cerita tadi PRT benar, kalau udah jam 7 tuh sepi kalau zaman dulu tuh di sini. Mungkin di kampung manapun jam 7 dulu udah sepi. Dia dari jalan gede, jalan raya masuk ke gang. Sampailah di sini nih di pos ronda Pin, ceritanya pos ronda. Itu dia ngeliat di atas ini pohon bambu lagi PRT. Si Bakun itu di pos ronda. Dia nangkring di pas pucuk pohon bambu. Kabur nyebrit nyampe rumah. Itu ceritanya. Kayaknya gue nggak mau panjang-panjang, rumah gue jauh soalnya. Temen-temen, ntar gue sambung lagi nih gara-gara nih orang nih. Gue nanya pengalaman Pak RT, dia yang udah aduh. Jadi itu aja ya temen-temen ya. Jadi kita sambung di video selanjutnya deh, biar Kita teman-teman udah- penasaran. Gue senang banget udah ada apa Pak RT bersedia buat ngopi bareng sama kita lah gitu. Ya, Ceritain nggak- pengalamannya gitu. ngolam. ngolam Ngobrol malam. gitu ya. Cukup dulu soalnya udah malam banget, gue balik nih. Aduh. Tahu nih masa gue mesti tidur di sini sih. Paling itu aja ya teman-teman. Oke. Gue Spin Bass Gue Deos, bareng PRTOC. PRTOC pamit undur diri, hanya itu aja paling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kacau lu ah. Ayo sia.